Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. India yang merupakan salah satu negara berkembang dunia, sedikit banyaknya ada beberapa daerah yang kehidupan masyarakatnya masih menganut sistem kasta. Perbedaan status dalam masyarakat selalu diukur dari kasta yang mereka miliki sejak lahir. Walaupun berpendidikan tinggi, namun jika masih berasal dari kasta yang rendah, status mereka tetaplah dianggap sebagai orang buangan yang tidak layak mendapatkan kehidupan normal. Kesenjangan karena kasta tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat saja, bahkan beberapa departemen pemerintahan juga mengalami hal yang sama. Beberapa dari mereka ada yang merasa enggan untuk bekerja sama secara tim karena alasan kasta. Dan itulah yang akan kita lihat dalam film Artikel 15 yang rilis di tahun 2019. Film ini menggambarkan sistem hukum yang sangat lemah jika korbannya berasal dari kasta rendah. Alih-alih mendapatkan keadilan, mereka malah sering dikambing hitamkan dan menanggung kejahatan yang bukan mereka pelakunya. So, kejahatan apa saja yang terjadi dalam film ini? Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di sebuah desa bernama Lalgaon, perbedaan kasta dalam kehidupan masyarakat seolah menjadi tolak ukur utama bagi setiap orang. Hal tersebut membuat orang-orang dari kasta rendah selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil di masyarakat dan pemerintahan. Sistem tersebut tidak berlaku 1 atau 2 tahun lamanya, melainkan sudah mendarah daging selama berpuluh tahun. Mereka dipekerjakan layaknya budak di negara mereka sendiri. Kehidupan dan pekerjaan yang layak jauh dari kata pantas untuk mereka. Pekerjaan berat yang mereka lakukan terkadang hanya dibayar dengan upah yang jauh dari kata cukup. Dan jika mereka menuntut, maka kemalanganlah yang harus mereka terima. Hal itulah yang terjadi kepada 3 orang gadis bernama Puja dan 2 orang temannya. Ketika mereka meminta kenaikan upah sebesar 3 rupiah, mereka malah dipukuli dan disekap selama beberapa hari. Pihak keluarga berusaha meminta bantuan kepolisian untuk mencari keberadaan mereka, namun polisi sepertinya tidak terlalu menghiraukannya. Scene kemudian berganti, diperlihatkan seorang pria bernama Ayan. Ia adalah inspektur polisi yang baru saja dipindah tugaskan ke kepolisian desa Lalgaon. Funny place. Ayan disambut oleh wakil inspektur polisi bernama Brahmadat, polisi lain bernama Nihal yang bertugas menjadi ajudannya, Kisan, dan beberapa polisi lainnya. Ia juga dikenalkan oleh pria bernama Ansu. Ansu merupakan tokoh penting dari kalangan kasta terpandang. Ia berprofesi sebagai kontraktor sukses dan memiliki perusahaan penyamakan kulit yang pekerjanya hampir 90% adalah orang-orang dari kasta rendah. Brahmadat mengatakan jika Ansu juga memiliki hubungan dekat dengan pemimpin daerah desa Lalgaon. Mereka sering terlibat kerjasama terutama dalam pembangunan jalan dan sarana lainnya. Ayan kini tinggal di rumah dinas kepolisian. Ia memiliki asisten rumah tangga bernama Amali yang merupakan saudara perempuan Nihal. Walaupun Amali berasal dari kasta rendah, namun tekadnya untuk menggapai pendidikan yang lebih baik sangatlah tinggi. Di malam hari saat acara pisah sambut inspektur kepolisian, beberapa orang dari kasta rendah datang menanyakan perkembangan laporan ketiga gadis yang menghilang. Namun Brahmadat mengatakan jika sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Di sisi lain, saat acara berlangsung, Ayan melihat teman masa kuliahnya yang bernama Satyendra. Satyendra yang saat itu dalam kondisi mabuk kemudian diantar pulang oleh Ayan dengan sepeda motor. Selama di perjalanan mereka tertawa sambil membicarakan kisah masa lalu dan singkatnya sampailah mereka di rumah Satyendra. Setelah Ayan dikenalkan dengan istri Satyendra, ia pun pamit pulang. Pukul 4 dini hari, masyarakat desa Lalgaon dibuat heboh dengan penemuan 2 mayat perempuan yang digantung di atas pohon. Setelah diselidiki, mereka adalah gadis yang sempat menghilang kemarin, namun 1 gadis lagi yang bernama Puja tidak diketahui keberadaannya. Kepolisian datang ke TKP untuk mengamankan jasad korban. Karena tidak mau kasus ini berlanjut dan mungkin saja bisa menimpa orang-orang terkait, Brahmadat mengatakan kepada Ayan jika kedua gadis itu adalah golongan kasta rendah.
Untuk itu ia meminta agar Ayan membiarkannya saja karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Mendengar ocehan Brahmadat, Ayan menjadi sangat kesal. Bagaimana bisa ia membiarkan dua gadis di bawah umur terbunuh dengan cara yang sangat kejam, sementara dia hanya diam dan tidak berbuat apa-apa. Ayan memberitahukan hal itu kepada pasangannya bernama Aditi yang berprofesi sebagai aktivis HAM di salah satu negara bagian India. Aditi mengatakan jika penindasan kepada kasta rendah sudah sering terjadi selama ini. Banyak dari mereka yang diperkosa dan dibunuh, namun negara hanya menutup mata seakan keberadaan mereka tidak berharga. Karena kata-kata Aditi, Ayan bertekad akan memecahkan kasus tersebut sampai tuntas. Ia yang sedikit kesal dengan sistem kasta yang berlaku selama ini merasa muak dengan perilaku orang-orang besar kepada orang-orang di kasta rendah. Sesampainya di kantor, Ayan meminta berita laporan kehilangan 3 gadis tersebut. Namun Kisan mengatakan jika sebenarnya mereka belum membuat laporan apapun. Selama ini mereka menganggap jika sesuatu yang menimpa orang-orang dari kasta rendah adalah hal yang biasa dan tidak perlu untuk ditindaklanjuti. Mendengar hal itu, Ayan bertambah geram. Dengan tegas ia menyuruh Kisan untuk segera membuat laporannya. Ayan yang ingin mengetahui kondisi kehidupan masyarakat di desa Lalgon berusaha menghubungi Satyendra untuk meminta pendapatnya. Namun sejak tadi pagi nomornya tidak bisa dihubungi dan ia pun meminta Nihal menemui Satyendra di rumahnya. Seorang jurnalis kepolisian yang baru saja tiba kemudian diinstruksikan oleh Brahmadat untuk menulis laporan atas kemauannya sendiri. Ia mengatakan jika kematian 2 orang gadis tersebut karena dibunuh oleh orang tua mereka. Hal itu terjadi karena 2 gadis itu terlibat seks sesama jenis dan untuk menutupi aib keluarga, ayah mereka memilih menggantung mereka. Honor killing hai. Brahmadat juga menyampaikan hal tersebut kepada Ayan, namun Ayan mengatakan jika mereka harus menyelidikinya terlebih dahulu sambil menunggu hasil autopsi dari dokter forensik. Sementara di rumah sakit, jasad para korban kini ditangani oleh dokter forensik bernama Malti. Dokter Malti menyimpulkan jika kedua korban mendapatkan kekerasan seksual dari beberapa orang sebelum meninggal. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya cairan kejantanan di bagian sensitif mereka dan kemungkinan pelaku menggantung mereka karena mereka berusaha melarikan diri. Brahmadat yang tidak mau kasus tersebut semakin dalam menyuruh dokter Malti membuat laporan palsu. Hal itu ia lakukan agar kasus tersebut bisa segera ditutup dan tidak melibatkan orang-orang yang dicurigai. Ayan yang baru saja sampai di rumah kemudian didatangi oleh orang tua korban. Durga adalah wanita yang merupakan saudara dari Puja, satu gadis yang belum diketahui keberadaannya. Ia mengatakan jika adiknya dan 2 gadis yang menjadi korban mencoba meminta keadilan atas upah yang diterima mereka dari Ansu, di mana mereka bertiga diketahui bekerja di proyek pembangunan jalan yang ditanggung jawabi oleh Ansu. Mereka melakukan protes kenaikan upah sebesar 3 rupiah yang awalnya 25 rupiah menjadi 28 rupiah. Namun hal tersebut membuat Ansu marah dan memukuli mereka. Setelah pemukulan itu, mereka bertiga tidak kembali ke rumah dan Ansu seolah-olah tidak tahu di mana keberadaan mereka. Mendengarkan keluhan tersebut, hati Ayan sangat terpukul. Bisa dibayangkan jika kenaikan upah yang mereka minta tidak lebih hanya cukup untuk membeli air mineral. Ayan kemudian menyuruh Kisan dan seorang anggotanya pergi ke kediaman Ansu untuk mencari bukti tambahan. Tak lupa ia juga memerintahkan agar mereka menyelidiki keberadaan Ansu saat malam pembunuhan terjadi. Namun di perjalanan mereka malah diserang oleh kelompok aktivis kasta rendah yang dipimpin oleh pria bernama Nisat. Mobil mereka dihujani bola api hingga mereka pun harus turun dari sana. Nissan mengatakan jika ia hanya meminta agar kepolisian bertindak lebih adil dan segera menangkap pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Sementara di rumah, Ayan yang mendapatkan laporan dari Nihal diberitahukan jika Satyendra tidak berada di rumah. Istrinya mengatakan jika Satyendra telah keluar rumah pukul 4 pagi dan ia tidak mengetahui kemana tujuannya.
तब से उनका Keesokan pagi, atas perintah Brahmadat, orang tua korban membawa jasad putri mereka dari rumah sakit untuk dilakukan upacara kematian. Namun tanpa disangka, setelah jasad keduanya dibakar, Brahmadat malah menangkap orang tua korban dan menjadikan mereka sebagai tersangka. Di lokasi penyerangan Nisat tadi malam, Kisat membuat pernyataan palsu jika ia tidak mengetahui orang yang menyerang mereka tadi malam. Namun Ayan merasa jika pernyataan yang diberikannya tidak logis dengan keadaan yang terjadi. Ia pun meminta Kisan untuk berterus terang. Akhirnya dengan sedikit paksaan, Kisan mengatakan jika orang yang menyerang mereka adalah kelompok aktivis yang dikomandoi oleh Nisat. Ia dan kelompoknya meminta polisi agar menegakkan keadilan atas kasus pembunuhan yang terjadi. Brahmadat datang kepada Ayan sambil membawa laporan forensik yang sudah ia akali. Ia mengatakan jika kasus pembunuhan sudah jelas dan pelakunya adalah ayah mereka sendiri. Akan tetapi Ayan tidak mau percaya begitu saja. Ia malah memerintahkan Brahmadat agar mencari Ansu dan membawanya ke kantor untuk menemuinya. Ayan kemudian melanjutkan perjalanan dengan mendatangi perkampungan Nisat untuk mencari keberadaannya. Namun para penduduk desa mengatakan jika Nisat dan kelompoknya sudah tidak berada di desa sejak kemarin. Saat Ayan hendak pulang, Durga mengejarnya. Durga menjelaskan sedikit alasan tentang penyerangan yang dilakukan Nisat tadi malam. Tak perlu ada yang dikhawatirkan karena penyerangan yang dilakukan Nisat bukan bermaksud untuk menyelakai polisi, melainkan cara agar polisi bisa lebih mendengarkan mereka. Sebelum pergi, Durga memberikan foto puja kepadanya karena selama ini Brahmadat dan polisi lainnya tidak pernah mau menerimanya. Selanjutnya Ayan pergi ke rumah sakit untuk menemui Dr. Malti. Ia ragu dengan laporan forensik yang dibawa oleh Brahmadat. Ia lalu bertanya tentang kebenaran laporan forensik tersebut. Dr. Malti yang juga tidak bisa menyembunyikan kebenaran yang ia simpan di dalam hatinya kemudian mengatakan jika kedua gadis itu juga merupakan korban pemerkosaan. Bahkan bukan hanya satu orang yang melakukannya, melainkan 3 orang yang berbeda. Dr. Malti menambahkan jika kemarin ia terpaksa membuat laporan palsu karena diancam oleh Brahmadat. Ayan kemudian menyuruh Dr. Malti untuk membuat laporan forensik yang sebenarnya dan ia juga akan menjamin keselamatannya. Postmortem आपने किया? हाँ। Setelahnya, Ayan melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi TKP pembunuhan. Singkatnya, setelah melakukan penyelidikan yang cukup lama, Ayan menemukan satu sandal berwarna pink di sebuah sawah kotor yang setelah diperiksa, sandal itu adalah milik Pooja. Ayan membayangkan kejadian sebelum pembunuhan itu terjadi. Saat itu, para gadis kemungkinan melarikan diri. 2 dari mereka berlari melewati jalan utama, sedangkan Pooja berlari memasuki sawah kotor sehingga pelaku kehilangan jejaknya. Di sisi lain, sejak ayah 2 gadis ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, kelompok kasta rendah memutuskan melakukan mogok kerja massal. Dan hal tersebut menjadi kerugian tersendiri kepada para pengusaha dan pemerintahan. Selanjutnya, Ayan kembali ke perkampungan korban dan mendatangi seorang pria yang katanya sempat melihat Pooja dan 2 gadis tersebut dibawa oleh bus sekolah berwarna kuning. Ayan kemudian pergi ke lokasi lintasan saat pria itu melihat Pooja. Namun anak buahnya mengatakan jika lintasan tersebut selama ini tidak dilewati oleh bus manapun. Di kantor polisi, Brahmadat datang membawa Ansu. Namun sebelum Ayan menginterogasinya, Brahmadat sempat memohon kepada Ayan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut. Karena jika Ansu dinyatakan bersalah, maka pemimpin daerah akan sangat marah kepada mereka. Dan bisa saja menimbulkan tindakan kekerasan lain yang banyak memakan korban. Akan tetapi Ayan tidak terlalu memperdulikannya dan malah ia semakin antusias untuk mengungkapkan kebenaran yang ada. Saat interogasi, Ayan menanyakan alasan Ansu mengapa ia memukuli para gadis itu karena masalah sepele. Namun Ansu dengan gampangnya menjawab jika itu memang sudah menjadi takdir mereka sebagai orang yang dilahirkan dengan kasta rendah. Ansu juga mengatakan jika tindakan yang ia lakukan sekaligus memberi pelajaran kepada orang-orang kasta rendah jika tempat mereka sebenarnya selalu di bawah. Mendengarkan kata-kata tersebut, Ayan bertambah geram.
Ia yang merasakan jika kesenjangan kasta di desa Lalgon sudah terlalu mengkhawatirkan, kemudian memasang pengumuman di papan informasi kepolisian. Pengumuman tersebut adalah salinan pasal 15 Konstitusi India tahun 1950 yang berbunyi jika negara sudah melarang penduduknya untuk melakukan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kasta, ataupun tempat kelahiran. Selama ini orang-orang dari kasta rendah sudah diperlakukan dengan semena-mena, yang seharusnya status mereka sama di mata negara, mereka malah dikucilkan dan tidak dianggap sama sekali. Apakah itu keadilan? Jelas tidak. Selanjutnya, Ayan meminta Dr. Malti untuk mengambil sampel DNA Ansu dan mencocokkannya dengan DNA pelaku yang ada di jasad kedua korban. Dan singkatnya, setelah beberapa hari melakukan pemeriksaan, hasil DNA-nya pun cocok. Sehingga terungkaplah jika memang Ansulah pelakunya. Di sisi lain, Ayan berusaha membuat penawaran kepada Nisat agar Nisat membawa orang-orang dari kelompok kasta mereka untuk kembali bekerja. Namun hal tersebut ditolak oleh Nisat sampai polisi bisa menangkap pelaku yang sebenarnya. Ayan lalu menunjukkan sandal puja yang ia temukan kemarin. Ia meminta Nisat untuk memanggil orang-orang dari kasta mereka untuk membantu kepolisian menelusuri sawah kotor guna mencari keberadaan puja. Di sisi lain, Ansu yang sudah resmi menjadi tersangka kini akan dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun saat para polisi tiba di rumahnya, Ansu ternyata sudah melarikan diri. Saat melakukan pencarian di sekitar rumah, Ayan melihat sebuah sekolah yang dikelola oleh Ansu dan bus berwarna kuning. Ia memasuki bus tersebut untuk mencari barang bukti, tetapi karena tak menemukan apa-apa, ia melanjutkan penyelidikan ke gedung sekolah. Penjaga sekolah mengatakan jika ada satu ruangan yang kuncinya hanya dipegang oleh Ansu. Ayan yang merasa curiga kemudian mendobrak dan memasuki ruangan itu. Di sana ia menemukan sebuah tali dan kain kotor. Yang sewaktu Ayan membayangkan kronologi kejadian, ia pun yakin jika kedua benda itu digunakan Ansu untuk menyekap para korban. Selanjutnya, pencarian puja kini dilakukan oleh seluruh anggota polisi dan dibantu dengan kelompok masyarakat dari kasta rendah. Namun beberapa jam melakukan pencarian, mereka tidak menemukan tanda-tanda sedikit pun. Sementara di tempat lain, Brahmadat pergi menemui Ansu di suatu tempat. Dari percakapan singkat mereka, terbukti jika Brahmadat juga terlibat dalam kasus tersebut. Ia yang tidak mau namanya diseret kemudian membunuh Ansu dan anak buahnya dengan pistol yang ia pegang. Setelahnya, ia kemudian pergi menemui Ayan dan memberi keterangan palsu. Brahmadat mengatakan ketika ia melakukan pencarian dan bertemu dengan Ansu, Ansu berusaha melukainya sehingga ia tak punya pilihan lain selain menembaknya. Karena keadaan yang semakin tidak terkendali, petugas CBI yang dipimpin oleh Tuan Panikar datang ke kantor kepolisian Lalgon. Ia yang sebelumnya sudah menerima laporan dari Brahmadat menanyakan mengapa Ayan belum menaikkan kasus tersebut ke pengadilan. Dengan laporan yang ia kumpulkan, Ayan berusaha menjelaskan tentang kronologi yang sebenarnya. Namun Tuan Panikar tidak mempercayainya dan memilih mempercayai laporan palsu yang dibuat oleh Brahmadat. Dengan tegas, Tuan Panikar kemudian menangguhkan Ayan dalam kasus tersebut dan memaksa ayah para korban untuk mengakui kejahatan agar kasus tersebut bisa cepat diselesaikan. Di sisi lain, Ayan yang menolak menyerah kembali melanjutkan penyelidikan. Dibantu anak buahnya, ia pun berhasil menemukan keberadaan Satyendra. Singkatnya, setelah ia mengancam Satyendra agar berterus terang, barulah fakta yang sebenarnya terungkap. Pada pukul 4 dini hari saat Satyendra keluar dari rumah, ternyata ia hendak menemui seorang temannya karena masalah utang piutang. Namun di tengah jalan ia mendapati mobil jeep polisi terparkir. Di sana ada Brahmadat dan Ansu yang melakukan pembunuhan kepada dua gadis. Mereka mengikatkan kain di leher para gadis dan menggantungnya di atas pohon.
Brahmadat yang menyadari jika Satyendra mengetahui perbuatan mereka mengancamnya agar tutup mulut dan menyuruhnya untuk melarikan diri dari desa sementara waktu. Satyendra juga mengatakan saat pesta yang diselenggarakan oleh Ansu pada malam kejahatan, ia sempat menyaksikan Ansu, Brahmadat, dan petugas polisi yang tak lain adalah Nihal melakukan pemerkosaan kepada Puja dan 2 korban lainnya. Mendengarkan pengakuan Satyendra, Ayan sangat terkejut. Ia kemudian memaksa Nihal berterus terang dan Nihal pun mengakuinya. Nihal yang merasa malu dengan perbuatan jahat yang ia lakukan memutuskan melakukan bunuh diri. Keesokan hari dengan semua bukti yang ia kumpulkan dan keterangan dari para saksi, Ayan kemudian menetapkan Brahmadat sebagai tersangka. Dan Brahmadat pun ditahan sementara sampai kasus tersebut benar-benar terpecahkan. Tuan Panikkar sedikit kesal dengan apa yang dilakukan Ayan. Ia berusaha mengancam Ayan agar segera menghentikan kasus tersebut. Namun Ayan menolaknya. Ia bahkan mengungkapkan jika semua bukti yang ia kumpulkan sudah ia serahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Ia tidak tahan dengan sifat penegak hukum yang selama ini tidak memberikan keadilan kepada orang-orang dari kasta rendah. Selanjutnya dengan dibantu seluruh anak buahnya dan masyarakat dari kasta rendah, Ayan ikut terjun dalam mencari keberadaan Puja. Setelah beberapa lama melakukan pencarian namun tidak menemukan hasil, mereka melanjutkannya ke daerah hutan yang tidak jauh dari sawah tersebut. Dengan doa, harapan, dan perjuangan yang dilakukan selama ini, akhirnya mereka pun berhasil menemukan Puja yang masih selamat di sebuah pipa batu dengan keadaan yang menyedihkan. Namun untungnya setelah ditangani dengan baik, Puja berhasil selamat. Dengan pernyataan yang ia berikan, Brahmadat sebagai pelaku yang tersisa seorang diri kini diberhentikan dari kepolisian dengan tidak hormat dan dijatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun. Dengan begitu kasus tersebut pun ditutup. Di akhir film diperlihatkan para kepolisian dan seluruh masyarakat dari kasta rendah duduk bersama setelah kelelahan melakukan pencarian Puja. Ayan berharap setelah kejadian ini masyarakat di desa Lalgon ataupun di daerah India lainnya tidak ada lagi yang namanya diskriminasi karena sebuah kasta. Diiringi tawa bahagia dari semua orang yang ada di sana, film pun berakhir. So, sampai di sini aja ya cerita kali ini. Mungkin banyak pesan yang bisa kita ambil dari film ini, terutama sikap diskriminasi. Tanpa kita sadari mungkin kita juga pernah melakukannya kepada orang lain, baik itu kita sengaja ataupun tidak disengaja. Dan hal itu bisa mengakibatkan perpecahan dan suasana yang kurang harmonis. Mulai saat ini jauhkan kata diskriminasi. Semua orang layak mendapatkan keadilan dan haknya masing-masing. So, lebih bijaklah dalam bermasyarakat dan jangan pernah membeda-bedakan sesuatu karena manfaatnya. Saya Ahmad pamit undur diri, makasih banyak yang udah mampir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Tetap hidup sehat, thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.